Tapi sekarang kayaknya kumlot tuh bukan hal yang spesial karena faktanya juga banyak orang yang kumlot ketika di dunia kerja dia tuh nggak bisa compete gitu, dia nggak bisa keep up sama nilainya. Iya. Ngelihat semua orang kumlot gak sih? Iya. Teman-teman kalian rata-rata kumlot gak sih? Iya. Nah, kalau untuk membandingkan part time dan organisasi ya, itu adalah dua hal yang gak bisa kita compare secara adil gitu. Masyarakat kita itu mungkin hidupnya banyak stres ya. Jadi mereka lari ke hiburan yang ada di HP. Selamat datang di Unteo Podcast X Stripes. Ini adalah episode ketiga dan selalu ganti host. Selalu ganti. Dan hari ini adalah jadwal saya magang jadi host. Dan semoga jadi host tetap ya. Amin. Nah, untuk episode kali ini aku kedatangan seorang ahli skena. Duh, iya lagi. Yang punya referensi buku banyak dan seorang mahasiswa. Karena di Unteo Podcast kita selalu membahas tentang mahasiswa. Nah, hari ini kita tuh mau ngebahas tentang mahasiswa yang dianggap serba bisa. Nah, mulai dari harus punya nilai yang bagus kan, harus punya pengalaman untuk nambah CV di organisasi atau pilihan untuk part time untuk nambah uang jajan mungkin. Sama kalaupun mau bangun personal branding, dia harus bikin konten jadi konten kreator. Betul, Mas. Tapi di tengah keharusan untuk serba bisa ini jadi nanggung kan, karena kan fokusnya kebagi tuh. Dan nilai jadi berantakan misalnya, atau ikut organisasi nggak optimal, kerja juga jadwalnya juga berantakan, atau jadi konten kreator biasanya nggak punya isi tuh biasanya gitu. Lagi. Nah, kita mulai dari nilai nih. Fakta dari Kompas ID ngomong kalau kita tuh lagi ngalami inflasi IPK. Zaman dulu orang tuh dapat 2,5 itu tuh udah bagus, 2,8 udah bagus. Ke 3.0 aja itu tuh penuh perjuangan parah kan. Itu orang dari planet lain, iya, itu dan, mahasiswa dari planet lain. Dan 3,5 atau kumlot itu tuh orang-orang yang terpilih dari Tuhan tuh. Tapi sekarang kayaknya kumlot tuh bukan hal yang spesial karena faktanya juga banyak orang yang kumlot ketika di dunia kerja dia tuh nggak bisa compete gitu. Dia nggak bisa keep up sama nilainya. Oh, dia nggak punya inisiatif, dia kerja juga berantakan. Itu gimana sih sebenarnya fenomena inflasi IPK ini kalau menurut Bro Ilham nih? Nah, sebenarnya inkompetensi ini udah ada juga sejak dulu gitu ya. Tapi dulu tuh inkompetensi itu sesuai dengan IPK-nya gitu, Mas. Kadang orang-orang yang dulu yang emang kuliahnya malas-malesan dan emang dapat IPK kecil, ya inkompeten gitu jadinya. Tapi sekarang kita ngelihat semua orang kumlot gak sih? Teman-teman kalian rata-rata kumlot gak sih? Iya. Nah, kalau aku ngelihatnya fenomena ini adalah fenomena yang kayak kampus itu menyesuaikan diri dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh perusahaan, Mas. Perusahaan itu membuka lowongan pekerjaan di bidang-bidang yang top itu dengan syarat IPK-nya itu 3,5 ke atas gitu. Dan itu untuk posisi-posisi yang top gitu kan ya. Nah, dari situ kampus itu berlomba-lomba untuk membranding kampus itu sendiri ada di top tier itu, Mas. Iya, makasih. Tahu nggak spesialnya dari podcast kita apa? Apa tuh? Bintang tamu nggak pernah kelaparan, guys, pulang. Tadi kan sampai ke kampus tuh punya keharusan untuk tetap ngejaga nama baik ya. Bener. Itu berarti ada hubungan tuh antara kampus yang jaga nama baik dan perusahaan yang naikin standar penerimaan karyawan atau open recruitment-nya mungkin ya. Kalau dari faktor mahasiswanya sendiri, kira-kira apa sih faktor yang ngebuat inflasi IPK ini terjadi gitu? Tapi ngomong aja sambil makan ya. Boleh, udah disediain kru nih, masa nggak dimakan? Kayaknya enak nih, Mas, masih hangat kan? Boleh. Lama-lama keburu dingin. Nah, itu kira-kira faktornya apa tuh kalau dari mahasiswanya? Kalau dari mahasiswanya sendiri ya, kita tuh banyak ke distract, Mas. Apalagi di era digital kayak gini ya, kita nggak bisa banget lepas dari barang satu ini. Kalau dulu kita tuh komputer aja adanya di kampus kan. Iya itu. Jarang banget ada mahasiswa yang pakai komputer. Iya. Paling mahasiswa dulu tuh pakainya mesin tik. Dan referensi mahasiswa dulu itu dari buku atau enggak dari yang benar-benar fisik gitu, Mas, datanya. Dan itu beneran kita pilah gitu. Satu halaman per halaman dan satu lembar per lembar gitu, dan kita tandai satu-satu gitu kan poin-poin pentingnya. Kalau sekarang mahasiswa itu banyak ke distract sama sosial media, sama tongkrongan, sama banyak aspek gitu yang ngebikin mereka tuh nggak fokus dengan kuliahnya. Dan ditambah lagi seperti poin-poin yang Mas tadi sebutkan ya, kita tuh dituntut untuk serba bisa, Mas, di era ini.
kita mahasiswa gitu. Kalau kerjaan kita cuma nongkrong dan ini, otomatis kita dibilang kupu-kupu gitu lah. Mahasiswa yang nggak punya kerjaan lah. Kita cuma nongkrong tapi bergelar mahasiswa gitu. Nah, jadi itu yang ngebikin mahasiswa tuh nggak se-powerful dulu gitu dari sisi knowledge ya. Karena orang dulu itu referensinya emang dari buku dan kita ngebaca satu-satu lembar per lembar gitu Mas. Tapi berarti kan ada sesuatu atau paradigma yang berubah dari dari IPK ya. Iya. Mulai dari bener nggak sih kalau aku bilang ini nih kayak hal yang dibungkus dengan indah tapi dalamnya busuk? Boleh nggak aku bilang gitu? Karena kan pada nyatanya IPK-nya tinggi, tapi apakah IPK itu seiringan dengan kemampuan dia kan jadi pertanyaan sekarang kan. Kalau dulu kan bisa dipatokin tuh kayak dia kumlot, otomatis dia punya kemampuannya kompeten untuk masuk perusahaan kan. Bener banget. Nah, fenomena kayak gini juga beberapa berseliweran gitu Mas di FYP saya sendiri gitu kan. Ya anak magang gitu. Dia dengan CV-nya yang raksasa itu, CV-nya yang powerful itu, portofolionya yang keren banget itu. Ternyata ketika masuk dunia industri, ya ecek-ecek juga gitu Mas. Jadi portofolio itu kita bisa bikin semantap mungkin, tapi pada kenyataannya adalah kita inkompeten gitu. Banyak banget berseliweran. Nah, itu mungkin bisa dibilang kayak Mas tadi, kita terjebak di era fata morgana. Kita besar-besaran portofolio, banyak-banyakan sertifikat. Tapi pada intinya iya kan, kita nggak bisa bersaing gitu di era digital yang pesat ini Mas. Ya bisa dibilang kayak gitu sih Mas. Karena emang kenyataannya lagi mengarah ke situ. Nah, sambil dimakan dong. Nah, sambil dimakan, kalau misalnya kita lihat dari faktor univnya nih atau instansi pendidikannya, apa peran mereka untuk paling nggak nge-solve masalah inflasi IPK? Karena kita kan nggak mau ya hidup di dunia yang IPK-nya tuh nggak nyata atau IPK-nya tuh nggak seiringan dengan kualitas pendidikan kita. Kita mau ketika IPK kita tinggi, kualitas kita sama di situ. Nah, peran kampus tuh apa kira-kira? Kalau menurut Bro Ilham nih. Peran kampus itu menciptakan uji kompetensi yang benar-benar bisa bisa dibuktikan gitu. Contohnya kayak based on project atau based on activity lah. Kita misalkan ujian gitu ya, disuruh bikin apa atau apa. Nah, di situ kita akan belajar banyak hal gitu. Karena kita nggak mungkin nyontek gitu Mas. Kalau kita base-nya on project, kita bisa nyontek, tapi kita itu menciptakan juga, kita build up itu juga gitu. Kita ngebangun itu juga. Jadi hasilnya itu lebih nyata, mungkin emang agak modal gitu ya. Modal kita mungkin akan keluar agak banyak gitu, tapi setidaknya kita punya produk jadi gitu dari sesuatu yang kita bikin itu, dan sesuatu yang kita bikin itu baru kita nilai gitu Mas. Nah, itu layak atau tidaknya yang menentukan IPK kita tinggi atau tidak. Menurutku lebih ke based on project itu sih. Berarti kampus punya peran penting dalam menyusun sebuah kultur pembelajaran. Betul banget, karena emang kita berkutat di dunia pendidikan dan kampus punya peran penting untuk itu. Nah, kalau ngomongin tentang inflasi IPK kan, kita kayaknya dari menyudutkan generasi sekarang yang kayaknya sih kesulitan ya keep up dengan IPK yang sebenarnya gitu. Kalau Mas Ilham dikasih kesempatan untuk ngomong nih untuk teman-teman yang mungkin terlalu ngejar IPK, padahal IPK bukan hal yang jadi poin utama ketika nanti di dunia kerja. Yang lebih spesifik kan ngomongin tentang kemampuan dan juga contoh skill yang bisa diterapin di perusahaan kan. Nah, kira-kira apa pesannya Mas Ilham untuk mahasiswa di sana yang ngejar inflasi IPK ini gitu? Nah, sebenarnya saya juga baru mendengarkan podcastnya Chronicles ya. Kalau kalian nonton, itu hostnya Bagus Mulyadi. Dia membedakan antara kognitif dan knowledge. Kognitif itu sisi dimana kita itu nge-solve problem yang terjadi, dan itu bertolak belakang dengan knowledge. Knowledge itu pengetahuan. Jadi ketika kita punya pengetahuan, kita akan lebih gampang untuk menyelesaikan suatu masalah Mas, karena kita tahu teorinya gimana gitu. Tapi kalau kita secara kognitif, dominan ke kognitif, kita akan banyak trial and error gitu. Nah, yang jadi masalah di sini adalah ketika mahasiswa itu ngejar IPK, yang mereka kejar itu kognitifnya Mas. Jadi mereka berlomba-lomba, persetan dengan kerja, persetan dengan organisasi, persetan dengan apapun. Yang penting gue belajar, gue IPK top gitu kan. Tapi mereka meninggalkan sisi knowledge yang itu menurutku sama-sama penting porsinya untuk mahasiswa gitu. Karena ketika kita punya pengalaman di luar kelas,
untuk bersosialisasi, berinteraksi dan berorganisasi gitu kan. Ketika kita ada di dunia kerja, realita dari knowledge ini lebih nyata gitu Iya. Mas, untuk kita jadiin pegangan daripada kognitif yang hanya base-nya on teori gitu. Nah, itu menurutku harus ada balancing di antara knowledge dan kognitif yang disampaikan Om Bagus Iya, Mulyadi di podcast ini, itu ya. di podcast itu. Nah, tadi udah jinggung juga tentang perusahaan yang naikin standar, terus Betul. punya apa ya spesifikasi untuk masuk itu naik. Ya, Mahasiswa kan sekarang serba bisa banget lah ya. asli Mas. Nilai Emang. juga harus tinggi gitu. Tapi di sisi lain Kreatif mereka banget. juga harus punya CV yang bagus juga atau pengalaman kerja. Yang mana ini jadi apa ya? Jadi pertimbangan mahasiswa ketika dia Iya, bener banget, menentukan aku mau ngapain nih ketika kuliah. Kan ada pilihannya kan. Mau Iya. kuliah aja atau sambil organisasi atau part time. Nah, kita ngomongin tentang pilihan organisasi dan part time nih. Oke. Nah, Hmm. menurut Bro Ilham nih, dari dua itu tuh sebenarnya fenomenanya tuh pilihannya tuh seperti apa? Kalau untuk membandingkan part time dan organisasi ya, itu adalah dua hal yang gak bisa kita compare secara adil gitu. Karena kita mengingat kebutuhan mahasiswanya itu sendiri gitu. Ketika emang dia seret secara finansial nih, soal Iya, itu iya. saya ya part time adalah pilihan yang paling masuk akal dan logis karena Iya. kita dapetin duit dari situ, Mas. Iya. Nah, kalau misalkan kita punya privilege yang lebih dalam artian kita tinggal kuliah, jajan kita tercukupi, kita punya banyak waktu nih. Dan waktu itu adalah sumber daya yang terbatas Iya, nih, iya. Mas. Yang kita bisa eksploitasi waktu itu untuk mengembangkan diri di organisasi. Jadi dua pilihan ini adalah menyesuaikan dengan kebutuhan. Jadi kita nggak bisa ngambil dua-duanya karena ketika kita ngambil part time dan organisasi, kuliah kita akan Jadi korban kacau ya? sih, Mas. Iya Mas, bener banget. Jadi gak bisa kita masuk ke tiga-tiga ininya. Bisa, tapi mati. Bisa tapi mati. Bisa tapi mati. Tapi mati. Iya. Tapi kalau kita bedah nih antara dua hal itu, organisasi dan part time. Iya. Apa benefit ikut organisasi dan apa benefit part time selain uang ya? Karena part time kan memang nyari uang, bukan Betul. sodakoh kita di situ kan. Ya, maksudku apa benefit dari dua itu? Nah, kalau dari organisasi, skill kita tuh terasa Mas. Karena kita kan akan banyak bertemu dengan orang-orang baru gitu. Skill sosialisasi kita terasah gitu. Kemudian kita akan ada di posisi divisi tertentu gitu. Dan di situ kita akan ngehandle banyak project dan kita bakal ngehandle banyak tim dan banyak orang gitu Ya. kan, Mas. Kita bakal bisa nge-solve problem itu di organisasi itu gimana gitu. Sementara part time kita akan tahu sisi dari orang-orang kerja tuh gimana gitu. Sisi gelap perusahaan Ya. itu gimana dan realita orang-orang yang bekerja itu gimana. Nah, sebenarnya dua hal ini benefitnya sama-sama oke gitu. Tergantung kebutuhan kamu yang gue sebutin mana? di awal tadi. Iya, ketika kamu emang lebih pro terhadap organisasi, ya berorganisasilah dengan sehat dan baik gitu. Ya. Kalau misalkan kamu emang butuh duit, kerja part time solusinya. Iya. Berarti Iya. semua tuh kembali ke kebutuhan ya. Bener Mas, Ya, berarti kapasitas mahasiswanya juga perlu diperhatikan. Dia tuh perlu. kemampuannya ada di mana. Betul. Oke. Kalau kita ngomongin organisasi dan part time nih, itu kan punya rutinitas yang beda. Organisasi lebih Beda cenderung ngomongin tentang berinteraksi dengan anggota dan Iya. bagaimana Iya. menjalankan organisasi itu. Sedangkan part time itu kita punya job desk tertentu yang harus dilakukan secara Betul. repetitif. Dua hal itu mana yang lebih bikin cepat beran mahasiswa? Dengan pertimbangan ya. Pertimbangan kita juga punya perkuliahan dong. Betul. Jadi mana yang lebih bikin burnout? Kalau ngomongin burnout nih ya, sebenarnya organisasi tanpa kita sadari juga bikin kita burnout gak sih? Kalian juga pasti Iya, ngerasain ada itu, kan? ada momennya. Ada momennya gitu ketika kita banyak kegiatan gitu. Tugas-tugas kita jadi kacau sebenarnya. Tapi di part time juga sama, Mas. Part time juga kita kan mengemban tanggung jawab yang besar juga kan karena kita digaji gitu. Dari gaji itu kita menerima tanggung jawab juga. Nah, itu juga sama-sama burnout ketika tugas kita banyak Mas, iya. numpuk nih. Nah, momentum itu yang bikin kita burnout. Tapi kalau misalkan kita lagi enjoy aja nih, tugas lagi nyantai gitu, nggak mendekati UTS, nggak mendekati ujian, nggak mendekati UAS gitu, ya semuanya bakal berjalan aja. Tapi menurut gua
yang nggak worth it buat burnout itu di organisasi. Enggak. Kenapa ada pengalaman apa burnout di organisasi ini? Hah? Apa pengalaman apa? Pengalaman apa yang ngebuat kemarin juga di episode sebelumnya kita bahas tentang organisasi juga. Nah, kondisi apa? Mungkin kita akan bedah kondisinya. Kondisi apa di organisasi yang bikin burnout dan kondisi apa dalam part time yang bikin burnout. Kalau menurut Bro Ilham nih gimana tuh? Ya kondisi di mana kuliah kita lagi mepet banget sama ujian gitu. Ya. Wah itu udah pasti burnout parah sih mas. Terus kondisi di mana tempat kerja kita itu Gak kondusif. Iya gak kondusif gitu. Kalau di F&B mungkin lagi long weekend atau gimana. Kalau misalkan di retail dan lain-lain mungkin ya lagi chaos atau gimana kan ya. Nah di organisasi ya mungkin lagi banyak acara dan lain-lain tuh mas biasanya. Tapi kenapa di organisasi ini nggak lebih mudah? Iya. Kenapa tuh? Kenapa? Karena kalau kita kerja, kita burn out, kita dapat duit, Mas. Jujur itu. Good point. Ya, good point. Iya kan? Iya. Ada momen ketika kita selening, aduh iya, kayak dari burnout kayak apa ini? Terus misalnya ada masuk ting, aku happy lagi gitu kan. Iya. Oke. Jadi, nah kalau di organisasi tidak ada momentum itu, Iya. Mas. Kayak burnout aja. Ya mungkin kalau acaranya bagus, nah, itu apresiasi tersendiri ya, ada kebanggaan gitu ya. Tapi lebih enakan juga notifikasi M-banking gak sih? Tapi emang organisasi ini dan part time ini emang bisa jadi pilihan buat mahasiswa ya, ketika dia mungkin lagi butuh sesuatu untuk dia lakukan. Benar. Atau ada pilihan lain sebenarnya? Pilihan lain mungkin freelance sih, Mas. Oke. Iya. Itu agak beda tuh sama part time tuh. Beda banget. Iya. Gimana tuh? Karena kalau freelance itu kita benar-benar pure punya skill yang bisa nge-solve masalah-masalah orang gitu. Kalau misalkan kayak gua kan tahu beberapa situs kayak Fiverr gitu ataupun Glints.com dan lain-lain. Dan itu semua isinya orang-orang yang freelance gitu. Ya mereka punya basic skill di situ dan mereka bisa ngatur waktunya mereka sendiri gitu. Terus ngatur mereka ngasih harga ke diri mereka sendiri gimana, dan itu menurut gue lebih fleksibel lagi, tapi tuntutannya itu lebih ke ke klien yang emang banyak ini. Berarti fleksibilitasnya lebih penting. Maksudnya kayak kalau milih part time ataupun organisasi, kita harus ngikut orang lain. Betul. Iya kan? Betul. Organisasi harus ngikut jadwal organisasi, part time harus ngikutin jadwal tempat kita bekerja, sedangkan freelance itu lebih fleksibel berarti ya. Lebih fleksibel. Tapi kita harus ngikutin kemauan klien. Iya, tapi itu belajar juga gak sih? Belajar untuk bisa ngerti kemauan orang lain ketika nanti masuk ke dunia profesional kan. Bener banget Mas. Kadang ada momen di mana kita tuh merasa mantep. Merasa mantep. Isinya merasa mantep. Secara mantep Mas. Tapi klien itu punya seleranya sendiri gitu kan, dan kita mau gak mau harus menyesuaikan selera itu sama klien gitu. Jadi ego kita di situ banyak disentil lah sebenarnya kalau di freelance gitu. Tapi kalau Bro Ilham nih dikasih kesempatan untuk milih, atau mungkin sekarang kondisi sekarang, kuliah, terus ada pilihan untuk milih salah satu, organisasi atau part time, mana yang akan dipilih Bro Ilham? Kenapa? Untuk saat ini ya saya lagi part time sih sebenarnya, menjalani kuliah sekaligus part time. Alasannya ya karena emang finansial lagi kurang ini aja. In this ekonomi kita harus realistis bahwa semuanya perlu uang dan finansial yang oke gitu. Dimakan bro, dimakan. Iya. Berarti sekarang lagi part time ya. Tapi selain finansial, kira-kira apa yang Bro Ilham alami langsung nih, kayaknya kalau aku nggak ngambil part time, aku nggak dapat ini deh. Aku nggak dapat poin ini deh. Bagus banget sih. Nah. Minum dulu bro, santai bro. Ayo. Apa tuh? Apa yang ketika Bro Ilham nih freelance, selain uang kan memang tujuannya ya, tapi kan ada hal lain yang bisa didapat. Poin apa yang didapat pas part time sehingga kayaknya kalau aku nggak part time aku nggak dapat poin ini deh. Nah sebenarnya
kayak lebih melihat ke realita aja ya. Kadang aku merasa bahwa diriku udah ada di titik ini gitu. Tapi ketika aku part time gitu, aku belajar lagi dari awal dan ternyata diriku nggak seperti itu, seperti yang aku pikirkan. Nah di situ banyak banget yang bikin gue belajar bahwa oh ternyata gini ya rasanya bekerja gitu, dan bisa menghargai uang dengan lebih baik sih Mas. Karena kita tahu ya kalau proses untuk mendapatkan uang itu nggak semudah membalikan telapak tangan gitu. Ada perjuangan yang dan waktu yang dikorbankan gitu. Di sisi lain banyak juga pekerja-pekerja yang emang mereka tuh dari segi apa ya, sosialnya benar-benar kerasa banget Mas. Ada yang kerja buat nyokolain adiknya gitu. Dan dari sudut pandang itu aku banyak belajar bahwa oh ternyata kehidupan itu banyak realitasnya gitu. Tiap orang tuh punya realitasnya masing-masing gitu Mas. Dan itu bikin aku belajar di tiap momen-momen itu menghargai gitu. Ketika apa ya, punya barang atau punya sesuatu gitu Mas. Nah, berarti boleh nggak kalau aku bilang part time itu ngebuat Mas Ilham jadi manusia lagi? Bener banget. Asli Mas. Ya kan? Asli. Jadi menghargai sesuatu lebih humanis lah lebih gitu. humanis. Lebih ngerti keadaan orang lain dan segala macam. Asli Mas. Nah, kalau mungkin ada nggak Bro Ilham mau apa ya, kayak mau ngasih saran mungkin untuk orang yang bingung, aku mau part time atau organisasi ya gitu. Bro Ilham ada saran nggak? Ya, ada. Apa tuh? Kenali kebutuhanmu. Ketika kamu mengenali kebutuhanmu, maka pilihanmu itu akan lebih rinci dan lebih logis gitu. Iya. Jangan karena FOMO, teman-teman ikut himpunan, kalian juga ikut himpunan, jangan kayak gitu. Tapi kenali dulu kebutuhanmu apa. Ya. Kenali dulu apa. Misalkan kamu butuh duit kerja gitu, butuh pengalaman, butuh soft skill, kamu himpunan. Ini ya, kenali kebutuhanmu dan pastikan keputusan yang kamu buat adalah atas dasar hati nuranimu. Jangan dari orang lain sih intinya itu. Jangan FOMO lah ya. Jangan gitu. FOMO, Jangan asli. FOMO. Ambil keputusan berdasarkan apa yang kamu perlukan. Analisis dulu lah kebutuhanmu apa gitu. Nah, kita juga tadi sempat bahas sedikit tentang ini sebenarnya kan ngomongin tentang waktu luang digunakan untuk apa kan? Iya. Nah, kan ada opsi baru nih jadi konten kreator. Tapi kan kita punya fenomena baru bahwa shitposting tuh banyak banget ya di sosmed. Wah iya sih. Nah, udah gak kefilter lagi. Iya, udah gak kefilter lagi. Bahkan mungkin kalau kita anggap ini adalah bongkahan es di kutub, bongkahan atas tuh isinya shitposting, bawahnya tuh gak kelihatan apa. Nah, menurut Bro Ilham nih, shitposting tuh fenomena seperti apa sih sebenarnya di Indonesia ini khususnya? Masyarakat kita itu mungkin hidupnya banyak stres ya. Jadi mereka lari ke hiburan yang ada di HP gitu. Jadi ketika di HP itu lucu-lucu, mereka tonton itu dalam waktu yang lama, akhirnya ngebentuk rantai. Iya, algoritma yang nggak putus-putus gitu. Lingkarannya kayak gini. Mereka stres gitu ya, dimarahin bos kerja, stres sama tugas kuliah gitu. Nonton yang lucu-lucu, hahi lama. Akhirnya algoritma yang kebentuk adalah shitposting itu Mas. Nah kedua, mungkin karena konten-konten yang educate itu dikemasnya nggak menarik gitu Mas. Kadang bahasanya terlalu baku atau terlalu kaku untuk dimengerti, jadinya nggak bisa menarik audiens yang lebih banyak lagi. Atau kadang kita harus ngetik caption lagi, kita harus nge-search detail tentang apa yang pengen kita ketahui gitu. Dan kalimat-kalimat itu benar-benar jarang banget dicari orang gitu, Mas. Sampai akhirnya nggak masuk top atas pencarian gitu kan. Jadi kita harus benar-benar scroll panjang gitu untuk dapat informasi yang kita pengen ketahui. Berarti shitposting ini terjadi karena emang seleranya mungkin selera atau kebutuhan, aku juga gak ngerti. Karena kan tadi dibilang stres, butuh hiburan. Berarti seharusnya shitposting ini tumbuh beriringan dengan jumlah stres atau rasio stres di Indonesia. Ya enggak sih? Berarti kan gitu ya. Tapi shitposting ini kan terus jadi banyak ya dan jadi algoritma ya. Betul. Tapi algoritma ini bisa diputus gak sih sebenarnya? Bisa. Dengan cara kita mengemas konten edukasi dengan shitpost itu. Yang kita kan tadi di belakang udah berbincang-bincang nih tentang akun-akun shitposting tapi captionnya itu mantep gitu. Jadi ada sebuah akun. Nah di situ dia ngebahas sejarah gitu ya. Tapi postingan yang dia posting itu meme-meme yang out of the box gitu. Dan itu lucu Mas. Dan like-nya banyak, share-nya banyak, komentarnya juga banyak.
Dan di komentar itu terjadi banyak discuss di situ, kayak versi dia menurut ini kayak gini, ada lagi versi akun yang lain kayak gini, menurut ini begini. Nah, diskusi itu terjadi gitu. Padahal dia ngepostnya meme loh, Mas. Iya. Tadi kita udah lihat tuh. Udah lihat tuh, ya kan? Nah, di situ kayak menurutku ide konten yang benar-benar segar banget tuh, Mas. Bisa juga misalkan nih konteksnya bukan sejarah ya. Iya. Ada misalkan konteksnya kimia gitu. Oke. Distilasi ataupun terkait tentang kimia itu bisa dikemas dengan meme-meme itu. Bisa. Kalau misalkan bikin video itu kepanjangan, kita bisa taruh edukasinya itu di caption itu. Yeah. Karena ketika kita nembus pasar meme, otomatis orang-orang tuh bakal ngebaca captionnya juga. Yeah. Jadi kita seperti mengelabui algoritma gitu dengan postingan meme kita. Padahal di dalamnya tuh ada pesan yang berat banget, Bu. Oh iya, aku jadi paham bahasannya. Kadang tuh mahasiswa tuh ataupun orang-orang kalau dikasih tentang hit posting itu mereka selalu menyalahkan hit postingnya atau orang-orang yang buat itu kan. Tapi sudut pandang menariknya adalah kenapa nggak kita yang mulai untuk ngerubah itu gitu. Berarti itu jadi PR, bukan PR-nya. Nanti kita buang pandangan bahwa ini gara-gara orang yang hit posting. Kita ganti sudut pandang untuk kayaknya kita harus mulai ngakalin itu. Nah, karena bisa menarik kan pada akhirnya. Bisa menarik, Mas. Karena itu juga jadi peluang banget gitu ya untuk industri konten kreator gitu. Tapi benar-benar berbobot dan bisa mengedukasi banyak orang. Contohnya kayak akun Neo Historia tadi. Dan mungkin banyak akun juga gitu, yang akun-akun lainnya yang serupa tentang pembahasan yang educate gitu, Mas. Tapi kita kan tidak bisa, atau mungkin langkah untuk bisa jadi kayak gitu yang artinya bisa ngerubah shit posting menjadi sesuatu yang educate itu kan bertahap ya, nggak mungkin yang tiba-tiba semua akan kayak gitu, karena betul. Contohnya kita benar 1-2 mungkin. Tapi apakah shit posting ini yang menjamur ini juga bisa dibikin turun sedikit, lebih turun mungkin levelnya, karena kan kita lihat di permukaan terlalu banyak shit posting kan. Betul sekali. Itu yang ngebuat akun educate terpendam. Nah itu gimana? Apakah dari kitanya atau mungkin dari platformnya juga punya andil itu? Iya. Sebenarnya kalau misalkan kita ngomongin kayak gitu ya, kayak sebenarnya itu lebih ke mekanisme pasar ya, Mas ya. Supply and demand gitu. Masyarakat emang butuhnya itu gitu. Dan ketika kita tahu masyarakat butuhnya itu, otomatis orang-orang sebagai konten kreator yang ngebuat konten, mereka akan cenderung ngebentuk itu gitu. Berarti caranya adalah ya mengelabui masyarakat itu dengan mereka kayak misalkan ya, kita analogikan mereka itu sebenarnya beli es teh gitu. Tapi ketika diminum itu cola gitu kan. Nah, kita kemas luarannya itu dengan kemasan yang lebih familiar gitu. Tapi dengan isi yang lebih berbobot atau yang lebih menarik lagi dan beda lagi. Nah, kalau misalkan di di mana? Maksudnya di sudut pandang mana? Sudut pandang mahasiswa, sudut pandang pembuat kontennya. Karena kan gini, mahasiswa kan juga punya andil untuk bisa jadi konten kreator. Kita punya pilihan untuk mau ikut alur shit posting agar rame, atau jadi seorang yang punya personal branding yang misalnya ngomongin educating, kita ngomongin sosial, ngomongin lingkungan, banyak pilihan. Tapi karena shit posting yang ada di permukaan, itu jadi pilihan seksi untuk mereka juga kan pada akhirnya untuk mahasiswa. Betul. Nah, itu tuh gimana? Apakah emang level kita mahasiswa tuh emang di sini, atau sebenarnya kita juga bisa ngomongin atau bisa jadi konten kreator yang ngomongin hal-hal educate? Iya sih. Sebenarnya kayak ada 2 ini, Mas, yang saya tekankan. Kayak 1 itu entertain. Sosial media kita itu lebih banyak digunakan untuk entertain ketimbang untuk nyari referensi gitu loh. Jadi kayak kita buka HP itu lebih banyak buat main Mobile Legends gitu, buka TikTok, terus scroll dan lain-lain kan ya. Itu kebutuhannya untuk hiburan gitu. Iya. Jadi balik lagi ketika kehidupan kita itu teramat sangat capek gitu ya, kayak ngerjain tugas, kerja dan lain-lain. Ketika kita buka HP dan isinya itu edukasi, kita nggak semangat, Mas. Iya. Kita udah capek nih sama kehidupan ya, disuruh mikir lagi nih sama konten gitu kan, agak berat gitu. Iya. Jadi kadang kebutuhan kita emang dasarnya untuk masyarakat kita saat ini ya ke entertain itu, karena mungkin udah capek sama dunia luar dan butuh hiburan gitu ketika udah di rumah.
Tapi untuk menciptakan apa ya, habit yang baru gitu, algoritma yang benar-benar mendidik, ya kita harus nge-push sebagai mahasiswa konten-konten yang berkualitas. Bukan cuma sekedar konten yang menghibur, tapi lebih pada konten yang menyelipkan pesan-pesan atau edukasi-edukasi yang lebih mendalam lagi terkait hal-hal yang belum diketahui publik gitu. Tapi setuju nggak Bro Ilham nih dengan statement masyarakat Indonesia tuh level entertainnya tuh masih sangat rendah sehingga shitposting ini bisa menguasai algoritma. Betul. Ya kan? Karena hiburan itu nggak selalu tentang hal receh kan? Nggak selalu tentang misalnya kodian-kodian atau cadaan-cadaan jorok. Kita punya banyak level komedi yang seharusnya bisa komedi atau entertain yang bisa dinikmati kan? Ada art. Betul. Ada banyak hal kan, ada art misalnya ada apa lagi? Ada mungkin komedi, stand up komedi atau podcast. Kayak kita kan sebenarnya entertain kan. Betul. Kenapa tidak bisa berada di permukaan? Apa karena tadi itu standar kita sebagai rakyat Indonesia itu emang masih sangat rendah? Iya sih, ya bisa dibilang begitu ya. Ada tren yang lucu juga. Nah, Mas mungkin pernah ngelihat meme kucing gitu, meme kucing. Yang meme kucing tuh mereka cuma mutar bahas happy terus gitu kan ya, cuma bunyi-bunyian aja terus dikasih caption per kucing ini ngomong apa gitu kan. Dan itu kayak anjing, kok laku Mas? Ya makanya ini kan pertanyaan kan. Saya juga bingung Mas. Ternyata emang sereceh itu ya. Dan aku juga belum ngeriset detail kenapa itu laku gitu. Tapi ya dari yang kita omongin tadi emang seleranya masih seperti itu Mas. Belum bisa bergerak ke level yang lebih ini. Ya mungkin kedepannya kita bisa. Atau peran mahasiswa untuk ngedukate orang lain. Nah iya itu sih. Untuk bisa punya standar entertain yang paling nggak di level itu. Bisa kan? Bisa banget Mas. Lagi stand up komedi kan sekarang gede. Mantep kan materi-materi komikanya. Mantep ya. Iya asli sumpah. Ya banyak banget. Beberapa kayak Abdur ataupun yang sekarang lagi naik daun juga mantep tuh. Banyak. Kita bisa jadiin mereka sebagai bahan entertain baru selain shitposting misalnya. Shitposting yang gitulah ya gitu ya. Maksudnya kita nggak prefer untuk ditonton juga atau dijadikan hiburan. Emang perlahan lah. Semoga kita berharap standar entertain kita bisa naik pelan-pelan. Nah, kita udah ngobrol banyak nih, Bro Ilham. Kita udah ngobrolin apa tadi tuh? Inflasi IPK, udah ngomongin tentang part time dan organisasi. Bahkan sampai shitposting gitu. Kita udah ngomongin banyak hal dan ya mungkin itu jadi akhir obrolan kita kali ya. Tapi next time kita bisa ngobrol lagi sih. Seru sih ngobrol sama Bro Ilham nih hari ini. Tapi kalau mau kenal Bro Ilham lebih jauh bisa follow di mana? Di Paupung ya. Itu IG gue namanya PAWPUNG. Oke. Silakan di follow. Dan untuk teman-teman yang mau ikutin Unteo, kalian bisa follow di seluruh media sosial kita. Betul. Ada di mana aja? Ada di IG, ada di TikTok juga, ada di YouTube juga. Cari aja Unteo dan juga jangan lupa cari juga kita akan kolaborasi sama Tribes. Nah, di Tribes juga di follow teman-teman. Aku juga boleh kalau mau di Yuda Pratama 64 boleh. Follow itu aja kali ya. Dan sampai ketemu di podcast Unteo selanjutnya yang akan ngomongin tetap tentang mahasiswa gitu ya. Jangan kemana-mana. Tetap jangan lupa juga di subscribe YouTube kita karena versi panjangnya ada di YouTube gitu. Dan see you next time guys. Bye bye.